Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan mulai ibadat pagi hari ini pada hari Jumat Agung. Kita akan mulai dan saya undang semua jemaat bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu zaman sekarang berjagalah. Tuhan urapi mereka semua yang di rumah. Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Yesus
Bapa kami dalam surga, Bapa yang dipanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nanti kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan, tibalah pada saat siang hari ini Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan dari hamba-Mu yang Kau percayakan pada siang hari ini, pada Bapa Gembala kami, Bapak Beni Kilapos. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, keluarga besar jemaat GPD Paten Sri yang saya cintai kasih, yang ada di rumah ini, yang kita ibadah pada hari Paskah Jumat Agung tanggal 10 April pagi hari ini, dan jemaat yang ada di rumah masing-masing melalui online ini, kita semua mengucap syukur kebaikan Tuhan, kasih karunia, kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami semua, sehingga sampai hari ini Ebenezer, pertolongan Tuhan saja dalam menghadapi segala tantangan, segala masalah, kesulitan, percobaan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Yesus Kristus tetap sama, tidak pernah berubah dari dahulu, ini hari sampai selama-lamanya. Dia akan tetap menjaga, membela, menyertai, melindungi saudara, karena saudara adalah miliknya, saudara adalah kepunyaannya. Firman Tuhan katakan, dan saudara adalah umat yang kudus, umat pilihan, umat kesayangannya. Itu firman juga menjadi jaminan kita, sehingga kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, apalagi ketakutan. Amin. Hari ini kita akan beribadah walaupun di rumah, tidak di gereja, tapi inilah yang kita harus penuh dengan kebijaksanaan, ya. Oke, mari kita mulai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan di mana sebelum Yesus disalib 2000 tahun lebih yang lalu di Golgota, di bukit di mana Yesus disalib itu, Yesus dia rela dan dia melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak dia. Itu firman yang saya akan sampaikan. Dia lakukan ini sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Dia harus menurut perintah, dia menurut kehendak Tuhan Allah, dia yang dia sembah dan sudah sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kita saat ini. Sebab itu mari judul dari ayat ini, sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus ditangkap, dihadapkan ke mahkamah agama, kepada menghadapi sengsara disalib, maka permulaannya terjadi adalah di Getsemani. Getsemani ini yang menjadi dasar Yesus melakukan kehendak Bapa dan menyelamatkan manusia. Mari kita baca dalam Injil Matius 26. Ya, nanti kita baca sama-sama, kemudian nanti Pak Benego tolong baca ya, Pak Benego. Oke. Injil Matius pasal 26 di Taman Getsemani. Mulai ayat 36. Tolong Pak, sampai ayat yang ketiga, ayat yang ke-41. Tolong Pak. Matius 26 Ayat 36 ayat 36 sampai 41. 41. Ya. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini manusia kita. Yesus 100% manusia datang ke bumi, menyelamatkan kita, manusia berdosa yang salah. Tapi Yesus juga 100% adalah Allah. Jadi dia hadapi sebentar disalib, permulaannya dia menghadapi satu hal yang sangat sedih. Sampai di sana dalam ayat yang pertama tadi yang dibacakan oleh Pak Abed, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani ini adalah minyak yang diperas. Jadi satu proses yang sangat menyakitkan. Ya. Jadi Getsemani minyak yang diperas. Itu yang dialami Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan kemudian dia katakan, lalu berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, ya, kita harus selalu diawali dengan doa. Jangan waktu aja senang, saudara, diawali dengan doa. Juga ada waktu susah, penderitaan. Sebaliknya, bukan saja waktu dengan penderitaan, susah, percobaan sudah berdoa, senang sudah tidak berdoa. Ini Yesus, dia ajak murid-muridnya untuk berdoa. Karena dia adalah teladan, dia adalah panutan kita, dia adalah petunjuk. Dia akan membawa saudara untuk memperoleh satu kemenangan di dalam dunia ini. Setelah saudara dipanggil, terpanggil, dipilih, bukan saudara milih Yesus yang memilih saudara, sehingga saudara menjadi anak-anaknya, umat yang kudus, umat pilihan, umat kesayangan, sehingga saudara dipanggil, dipilih, kemudian setia. Itu janji Tuhan. Di hari-hari yang sangat sulit akhir zaman ini, banyak hal yang kita hadapi di dunia ini, baik itu dengan segala masalah dunia yang kita hadapi ini yang sangat memprihatinkan, sangat memberi kita khawatir, cemas, dan ketakutan. Tapi ingat, saudara harus takut akan Tuhan. Amin. Terlebih dari semuanya, ya, karena takut akan Tuhan selalu saya ingatkan sumber kehidupan, sehingga kita terhindar dari jerat maut. Itu sehingga ada ketentraman, kenyamanan hidup kita. Ya, sekalipun dalam dunia ini penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, tapi anak-anak Tuhan tidak akan takut. Ya, itu sebagai firman Tuhan. Sebab itu, disinilah Yesus ajak murid-murid. Dan ayat berikut, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Waduh, ya, Petrus dan murid lain, ya, tenang-tenang aja. Tapi Yesus sudah tahu apa yang dia akan hadapi, dia akan alami, karena dia tujuan dia untuk apa sebentar. Ayat yang berikut, ayat 38, dia katakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Rasanya tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, itu perasaan manusianya Yesus, seperti perasaan saudara. Ya, saudara suatu saat menghadapi kekhawatiran, kesedihan yang begitu luar biasa, tapi ingat, Yesus sudah alami itu. Yesus sudah hadapi. Jadi saudara jangan saudara sedih, karena dia ada janji Tuhan, aku menyertai engkau
sampai kesudahan alam. Ya, di sini sangat perih dan sedihnya Yesus. Saya ulangi ya, ayat ini lalu katanya kepada mereka, kepada murid-murid, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat berikut, ayat 39, lebih spesifik lagi, ingat ayat ini. Maka ia maju sedikit, ia sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, di sini kata kalimat terakhir adalah ketaatan Tuhan. Saya bilang di gereja pada tanggal 5 April yang lalu bahwa Abraham dia taat. Abraham adalah bapa orang benar, orang mulia. A-B-R-A-M. Tapi kalau Abraham, bapa segala orang yang akan dimasukkan di seluruh bangsa dimanapun di dunia ini. Dia taat. Dalam kitab Ibrani yang saya sampaikan minggu kemarin, pasal 11 ayat yang ke-8. Abraham taat. Kita lihat contoh di Alkitab. Henokh juga taat. Dia bergaul dengan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 5, ya, dari umur 65 tahun Henokh bergaul dengan Tuhan sampai umur 365 tahun. 300 tahun Henokh bergaul dengan Tuhan. Ya, angka 300 adalah angka kesetiaan. Sebab itu sudah dipanggil. Saya ulangi ayat ini, sudah terpanggil ikut Yesus, kemudian saudara dipilih. Bukan saudara milih Yesus. Tidaklah hak saudara milih Yesus. Tapi Yesus yang memilih saudara. Yohanes 15:6, sehingga saudara terpilih menjadi anak-anak Tuhan. Umat yang kudus, umat pilihan, umat kesayangan. Ya, sehingga saudara setia, maka ada janji Tuhan. Wahyu 17 ayat 14, saudara pasti menang bersama anak domba Allah. Amin. 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 Ya, ini yang janji Tuhan. Dan Yesus sangat sedih karena dilihat cawan itu adalah sebagai satu penderitaan. Cawan itu adalah mengisi dari dosa, kesalahan dosa manusia di dunia ini. Dia harus minum, ya, untuk menyelamatkan saudara, mengampuni dosa kesalahan saudara. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa manusia. Tidak ada manusia yang bisa menyucikan dosa. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Itu sebabnya sudah bersyukur sudah menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Dan kita lihat begitu. Tetapi jangan seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Artinya Yesus taat, patuh, tunduk, penurut. Ya, saudara juga mesti taat, patuh, penurut apa yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara patuh, taat, penurut, saudara tidak akan hidup dengan sengsara di dunia ini. Saudara akan dikuatkan selalu, diberi kemenangan dalam percobaan. Beban berat Tuhan angkat, penyakit disembuhkan. Amin. Karena Dia sudah tanggung penderitaan dan penyakit kita. Di dalam kitab Injil, dalam kitab Nubuatan Nabi Yesaya 53 ayat 4 dan 5, tolong baca. Mari, siapa yang bisa baca? Ibu Rita tolong bacakan. Mari. Nanti sebentar, nanti Pak Abenego akan tolong baca. Tolong baca. Yesaya, Nubuatan Yesaya 53 Ayat berapa? ayat 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan Sampai situ kita. dulu. Jadi manusia sekarang selalu
menunjukkan oh itu Yesus kena tulah. Tidak, dia tanggung dosa saudara dan saya. Haleluya. Ya. Dia tidak berdosa. Dan dia pikul salib untuk saudara selamat. Terus Pak, Ibu Rita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi di sini saudara, kita harus yakin saya ini batuk bukan karena penyakit tidak. Ya, saya sudah cek di dokter, bukan Pak. Bukan karena penyakit, bukan. Dari berapa waktu lalu itu juga karena saya nggak bisa keringat belakang ini, kalau keringat Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus taat, dia patuh, dia tunduk, dia menurut kehendak Bapa di surga. Dengan demikian saudara dan saya pun harus taat. Amin. Taat berbakti kepada Tuhan. Ya, patuh apa yang Tuhan inginkan, kehendak untuk saudara diselamatkan dan diberkati. Karena ada janji-janji Tuhan untuk saudara diberkati. Dan janji itu bukan orang lain yang memiliki saudara. Di sana dia katakan dalam ayat yang berikutnya bahwa kita memiliki janji Tuhan dalam keselamatan yang Tuhan beri bagi kita, asal kita setia, ya, asal kita tetap dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah satu kepatuhan saudara. Kalau kita lihat, mari tolong nanti sebentar dibaca oleh Pak Abednego, ya. Kita ini hari zaman saudara, janji Tuhan supaya saudara miliki, ya. Karena di dunia ini ada dua versi gereja yang benar, gereja yang dilengkapi dengan kuasa Allah, dan gereja yang akhirnya tidak lengkapi dengan kuasa Allah. Dan kitab Injil Matius 25, tolong ayat 1 sampai 10, Pak Abednego bacakan ini. Injil Matius 25, Pak. Ayat 1. Judul ini adalah waktu akan datang, siapa yang akan memiliki kerajaan surga. Banyak orang bilang bahwa saya di dalam menuju kerajaan surga, tapi ayat ini meyakinkan mereka yang percaya tetap setia akan memiliki kerajaan surga itu. Mari tolong baca, Pak. Matius 25 ayat 1 sampai 10. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Sampai situ. Jadi saudara punya janji, Tuhan kasih janji saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat ketebusannya yang ditebus oleh darah Yesus di Bukit Golgota, sehingga saudara terluput dari murka Allah. Dan saudara menjadi orang benar, dibenar oleh darah domba Allah. Kita diselamatkan dari murka Allah. Jadi tujuan kita, sebagaimana Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak harus sampai ke Bapa terkecuali Dia. Melalui Dia. Sebab itu saudara lihat ada dua hal dalam ayat ini. Kita baca tadi dalam kitab Matius 25 ayat 1, ayat 2, tolong Pak. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya.
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ya, gadis-gadis berbicara orang-orang yang belum tercemar. Dalam kitab Pentakosta, gadis-gadis berbicara gereja yang belum tercemar, tetap hidup dalam kekudusan. Sebagai umat yang kudus, umat pilihan, umat kesayangan di akhir zaman ini. Ya. Dan ada gadis-gadis yang bodoh. Tolong baca ayat berikut. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli mereka. Ya. Kita lihat gadis-gadis bijaksana, orang-orang yang taat, tekun, penurut, dan tetap setia. Setelah dipanggil, dipilih sampai langkah terakhir. Di sini kita lihat ada gadis-gadis yang mereka yang bodoh juga membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Dalam pengertian ini adalah Roh Kudus. Jadi saudara mesti miliki Roh Kudus supaya saudara dikuatkan selalu dalam menghadapi percobaan. Sudah berdoa pun tidak bisa berdoa, Roh Kudus bisa ajar supaya saudara bisa berdoa, terluput dari segala masalah persoalan. Ya. Dan kitab Injil Yohanes 14 ayat 26 itu, Roma 8 ayat 26 itu ada di sana. Nanti sudah baca aja di rumah masing-masing. Terus Pak Benego. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsolah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ya, membereskan pelita. Firman Tuhan adalah pelita, jalan, ya, penunjuk kita. Firman itu adalah pelita, atau pelita itu adalah firman. Jadi saudara jangan keluar dari firman, ya, karena pelita terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku, kata Mazmur. Ya, jadi kita jangan keluar dari firman. Orang boleh katakan apa, tapi saudara punya firman, maka apa yang saudara minta akan saudara menerima. Dalam Yohanes 15 ayat 7 itu, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tetap dalam aku dan firmanku ada padamu, mintalah apa saja, kamu akan menerimanya. Jadi hari-hari yang jahat ini di akhir zaman, yang tidak kita tahu apa yang terjadi, yang penting ada firman. Itu yang penting. Ya. Kemudian ada minyak di buli-buli hati kita. Terus baca Pak. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Ya. "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Ya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu." Ya. Lebih Saya baik- tadi sudah sampai situ dulu. Nanti sebentar terus ya. Jadi saya tadi awali kita harus bijak. Jadi bijak dalam firman, jangan bijak dalam argumen kita, jangan bijak dalam manusia kita, seringkali keliru, salah. Tapi bijak dalam kebijakan ini dari Tuhan, supaya kita tidak salah, kita bisa selamat semua. Gadis-gadis yang bijaksana ini dia bijak, dia ada pelita firman, ada minyak Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga manakala Tuhan datang kembali mengangkat gereja, kita terangkat sudah. Ya, terus ayat berikut Pak. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ya, lalu pintu ditutup. Ya, kalau sudah pintu ditutup, no way. Tidak ada jalan lagi, tidak ada keselamatan lagi. Ya, kalau sudah ditutup pintu, tidak ada lagi. Tolong ayat berikut lagi Pak. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, ini yang menjadi ujian yang paling menentukan. Bukan karena dari awal, ya, tapi akhir yang menentukan. Di situ dikatakan aku tidak kenal, Tuhan tidak kenal. Sebab itu saudara, marilah supaya jangan sampai Tuhan tidak kenal kita. Karena kita berbuat apa yang Tuhan tidak kehendaki. Kita selalu melanggar firman Tuhan, tidak patuh, tidak taat, tidak tekun, tidak penurut. Akhirnya Tuhan bilang, aku tidak kenal. Sebagaimana dalam Injil Matius pasal 7, Yesus pun katakan itu ayat 21-22. Mari Pak Cornelius tolong baca saya. Matius 7 ayat 21-22. Matius 27, Matius 7 Matius 7 ayat 21-22 sampai 23. Mari Pak. Matius 7 Ayat 21, 22, 23. Matius 7 ayat 21 dan 22, Ya. demikian firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, Ya. kamu sekalian pembuat kejahatan. Membuat kejahatan. Jadi jangan kita senang, jangan kita bangga, sombong karena kita bisa adakan mujizat, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Itu bukan suatu tanda jaminan untuk saudara. Dikatakan Yesus bahwa kita, sebagai ayat yang pertama tadi kita baca tadi, bahwa pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis, ya, yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Jadi akhir dari khotbah saya, tempatkanlah posisimu sebagai gadis-gadis yang bijaksana. Amin. 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 Gadis-gadis yang takut akan Tuhan. Gadis-gadis adalah calon mempelai Kristus. Gereja Tuhan yang sempurna. Ya. Gereja Tuhan yang terpanggil, terpilih jadi pengantin Kristus, mempelai Kristus, yaitu gereja sempurna. Apa yang saya katakan gereja sempurna? Ada 7 langkah iman sebagai ayat terakhir. 7 langkah iman. Tolong, mari kita baca sama-sama ayat ini. Mari, bangkit berdiri, kita akan baca. Dalam 1 Tesalonika, pasal yang keempat, ayat 14, 15, dan 16. Nanti ayat ini dibaca oleh Pak Cornelius dan Pak Abednego baca 1 Tesalonika 5 ayat 23, ayat yang terakhir. Mari. Pak Cornelius 1 Tesalonika 4 ayat 14, 15, 16. 1 Tesalonika 4 ayat 14, 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, nanti. Terus maka Tuhan sendiri akan turun Tuhan dari surga, sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati di angkasa, dan mereka yang mati dalam Kristus ya. akan lebih dahulu bangkit. Ya, terus 17.
Sudah itu kita yang hidup, Sudah itu kita yang hidup masih tinggal, tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Yes. Amin. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena Haleluya. itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Terima kasih Bapak Pendeta Pak Cornelius. Ayat terakhir nanti Pak Abenego baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ini ayat terakhir. Ini adalah firman. Ini akan terjadi pada waktu Yesus datang kembali. Anak manusia datang kembali. Mari baca Pak. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi roh, jiwa, tubuh kita mesti sempurna. Amin. Kalau kita hanya jiwa kita sempurna, roh kita tidak, tubuh kita masih berbuat dosa, tidak akan bakal. Itu sebabnya tadi firman Tuhan dibacakan oleh Pak Cornelius, Matius 7 ayat 1, 2, 3, Tuhan tidak kenal karena kamu buat dosa, kejahatan. Hanyalah. Itu sebabnya saudara, hari Paskah bukan hari kita akan penuh prihatin, tapi kita bersuka cita, bersorak-sorak karena Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, supaya kita menjadi mempelai Kristus, gereja Tuhan Air Saman, supaya kita tahan menghadapi segala masalah. Kenapa saya katakan bahwa kita gereja sempurna? Karena Yesus katakan Matius 5 ayat 8, saya tambah ayat ini. Sebab itu kamu harus sempurna. Sebenarnya Bapa Surgawi adalah sempurna. Amin. Haleluya, amin. Amin. Dan kesempurnaan itu mulai dari langkah pertama, yaitu percaya dan menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, menyesal dan bertobat. Banyak orang percaya yang tidak masuk surga karena tidak menyesal bertobat. Ketiga, menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya, jangankan awam ataupun ya orang percaya yang setengah-setengah. Pendeta pun kalau tidak menghasilkan pertobatan, tidak akan seperti Yesus kata, aku tidak pernah kenal kamu. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, kita harus dibaptis dalam baptisan air. Sama dengan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Karena Yesus melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Kita manusia yang berdosa, Yesus saja melakukan kehendak Bapa surgawi, kenapa kita tidak, manusia berdosa? Langkah iman kelima adalah kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah 2, satu pasal itu. Kisah 1 ayat 1 sampai 8, 11. Langkah ke-6 adalah kita punya karunia Roh Kudus. Buah-buah karunia Roh Kudus. Itu langkah ke-6. Dan kita punya karunia penglihatan, mimpi nubuatan. Yoel 2 ayat 28 dan 31. Hari Tuhan terakhir kita menjadi gereja terpilih, gereja sempurna, mempelai Kristus, pengantin. Kalau Yesus datang, kita akan terangkat sudah. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan. Saya ingin nyanyikan tadi, zaman sekarang berjagalah. Disambung dengan lagu yang kita suka nyanyi di gereja dulu. Karena
lagi. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Mari yang mulia, Tuhan datanglah, angkat kita semua, angkat kita semua, angkat kita semua. Tundukkan kepalamu. Kami bersyukur, terima kasih kepada Bapa Surgawi yang sungguh baik, Yesus Kristus yang sangat baik, dan Roh Kudus yang kami mulia, yang sungguh luar biasa sangat baik. Pada hari Paskah ini kami sudah memperingati, merayakan kematian Tuhan, dan hari ini pun ada satu momentum untuk kami siapkan diri berjaga-jaga agar kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sebagaimana dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 11, Yesus terangkat ke surga di Galilea. Orang-orang Galilea melihat Yesus terangkat ke surga, maka kelihatan dua orang berjubah putih di samping Yesus adalah malaikat Tuhan. Kemudian datang firman Tuhan, suara yang demikian bunyinya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu lihat Yesus sedang terangkat sekarang ke surga? Dia akan kembali seperti dia akan dia datang, dia akan kembali seperti kamu lihat dia terangkat." Itu yang akan terjadi pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus. Tuhan Yesus inginkan supaya kita semua menjadi gadis-gadis, orang-orang percaya, gereja yang tidak bercela. Sebagaimana dalam Mazmur 18, Tuhan berlaku kudus kepada orang yang kudus. Tuhan berlaku tidak bercela kepada orang yang tidak bercela. Dan Tuhan berlaku belat-belit kepada orang yang bengkok. Itu sebabnya jadikan kami menjadi gereja yang sempurna, gereja terpilih akhir zaman, gereja mempelai pengantin Kristus di akhir zaman ini. Nama Yesus dipuji, muliakan. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat, keluarga besar jemaat KPD Apostol Misteri Yesus cintai kasih, dan Tuhan Yesus mengasihi mencintai kita. Tepat hari ini, tanggal 10 April tahun 2020,
kami peringati dan sekaligus rayakan Paskah hari kematian Yesus di Bukit Golgota untuk menebus dosa kita semua manusia yang ada di dunia ini. Namun pada hari ini kami bersama-sama jemaat KPDA mereka yang di rumah, kita mengambil bagian dalam perjamuan asa atau perjamuan suci yang kudus ini. Mari kita siapkan hati kita, dan di depan kita saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing pada hari Jumat ini, Jumat Agung, saudara di depan saudara pun sudah dibagikan akan roti adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah di Bukit Golgota untuk segala dosa kesalahan kita manusia. Dan ada cawan yang di depan saudara yang kita akan makan minum bersama-sama adalah untuk kita semua, baik segala pelanggaran, kesalahan, dan segala penderitaan, dan segala kesusahan, percobaan, dan dosa kecil maupun yang besar. Oleh kita sama-sama mengambil bagian, makan bersama-sama dalam tubuh dan darah Yesus sebagai makanan minuman yang sesungguhnya pada hari-hari yang jahat di akhir zaman, penuh dengan ketidakmenentunya. Tidak kita tahu apa yang terjadi, maka kita bersama-sama Yesus. Kita dipanggil, dipilih, dan setia. Kita akan menang bersama Yesus Kristus. Itu sebabnya kita akan mulai perjamuan suci atau Roh Kudus ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membagikan perjamuan ini kepada Bapak Pendeta, pembantu Komandan Aski, dan kemudian saudara yang di rumah mengambil bagian bersama-sama pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melaksanakan perjamuan suci. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu
kita, jemaat yang dikasih Tuhan, di rumah masing-masing, kita di hadapan kita ada perjamuan suci, ada roti dan cawan yang diciptakan manusia. Pada saat ini, saya akan berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jadikanlah roti dan cawan ini menjadi makanan yang sesungguhnya untuk kita, keluarga besar Jemaat GPD Apasan Sri, berjalan bersama Allah dengan taat, tekun, dengan penuh kerendahan hati, dan dengan penuh penurut akan Tuhan dan firman-Nya, supaya kita berhasil sebagai orang yang terpanggil dan terpilih dan setia bersama anak domba Allah. Dan hari ini, saat ini, saya akan membagikan perjamuan ini kepada majelis, yaitu Pak Pendeta, pembantu Kornelius Hakim, dan jemaat yang ada di rumah. Mari kita sama-sama untuk mengikuti perjamuan suci ini. Kita bangkit berdiri, dan kemudian kita angkat roti yang sudah menjadi tubuh Kristus, lebih tinggi dari kepala kita. Dan saya akan membaca firman Tuhan, demikian bunyinya. Dan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Makan dengan iman percaya, sudah mulai kekuatan dari tubuh Kristus. Sudah memulai satu kemenangan dari segala masalah saudara alami. Karena tubuh Kristus, roti yang hidup. Kita akan hidup sebentar bersama Yesus, kekal di sorga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah tolong kita. Kemudian kita ambil cawan ini, angkat lebih tinggi dari kepalamu, dan kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Dalam hari Paskah ini, saudara yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang susah dihiburkan, percobaan beri kemenangan. Beban berat Tuhan angkat, beri kelegaan. Masalah persoalan di rumah, di kantor, di pekerjaan usaha, masa depan, Yesus menjadi penjawab segala masalah. Dan Tuhan beri kemenangan bagi kita. Itu sebabnya hari ini kita mulai kemenangan, datang pada kemenangan. Iman datang pada iman. Mujizat datang pada mujizat. Dan Tuhan pulihkan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Penyakit apapun, kanker sekalipun, bahkan virus corona atau COVID-19, tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus. So bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Firman Tuhan katakan, Yesus sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Ibrani 13:8, Yesus tidak pernah berubah. Amin. Dari dahulunya hari, bahkan sampai selama-lamanya. Sudah banyak di gereja kami yang jantung Tuhan sembuhkan. Amin. Yang kanker Tuhan sembuhkan. Amin. Itulah kenyataan bahwa Yesus tidak pernah berubah. Firman itu tidak berubah. Sama adanya. Yesus sama adanya. Kalau dulu dia menyembuhkan banyak orang, membangkitkan Lazarus, hari ini pun saudara percaya Yesus akan menyembuhkan dan memberi pertolongan, dan keajaiban mujizat terjadi bagi saudara. Terpuji namamu ya Bapa Surgawi. Terima kasih banyak ya Bapa Surgawi. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus telah memimpin acara ibadah pada hari Jumat Agung ini, tanggal 10 April. Kami berakhir merayakan Paskah
walaupun tidak di gereja, kami bisa Tuhan salurkan itu melalui online. Setiap jemaat di rumah, mereka diberkati Tuhan, Amin. dipulihkan Tuhan, Amin. dan beri kemenangan, datang pada kemenangan. Dari mujizat datang mujizat, tanda heran menyertai dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena iman dasar segala satu yang kita harapkan, bukti segala satu yang kita belum lihat, menjadi kenyataan dalam Yesus di hari akan datang. Kesulitan apapun masalah saudara, percobaan, jadi realita yang sudah alami, bahwa Yesus heran dan ajaib. Haleluya. Saya akan nyanyikan terakhir nyanyian ini. Mari. Nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari. Katakan heranlah, heran namanya, oh benar, heran kuasanya. Haleluya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya, amen. Heran namanya, heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih, bahkan yang di rumah masing-masing, kita akan akhiri ibadah kita dengan kita akan terima doa berkat sebelum kita selesaikan ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi syukur bagimu, syukur bagimu. Arahkan hatimu, seluruh jemaat, bahkan yang di rumah, sebagaimana Tuhan dalam firman-Nya dalam Bilangan 6 ayat 27, arahkan hatimu pada firman dan janji Tuhan. Wajah Tuhanlah menyinari kita semua pada hari-hari ini dan hari seterusnya. Jika terima janji Tuhan itu,
dengan berangkat kedua tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga, kasih karunia kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan dalam pimpinan Roh Kudus tetap menyertai kita semua dimanapun kita berada di rumah masing-masing, mulai pada siang hari ini, besok dan seterusnya, sampai Yesus datang kembali kali kedua, Maranatha, bahkan sampai dalam surga mulia kekal selama-lamanya bersama Yesus kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, akhiri ibadah kami, dan Tuhan lindungi jaga kita semua, baik ada di perjalanan, di rumah, di pekerjaan, usaha, mata pencarian, di mana saja. Tuhan menyertai kita dalam tutupan darah Yesus, sehingga kita selalu dalam pertolongan perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dengan malaikat Tuhan menyertai dan memberkati apa yang saudara, pekerjaan, usaha, mata pencarian diberkati. Anak-anak yang dalam bangku pendidikan yang sekarang dengan online, Tuhan berkati mereka berhasil, beruntung. Kami semua, nama Yesus dipuji muliakan. Kami tamatkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin.